Di upacara bendera, Bu Siti mengumumkan nama pemenang lomba sains, dan Yono tidak termasuk. Siswa lain menertawakan Yono. Seorang satpam bahkan menghalanginya masuk ke ruang laboratorium karena dianggap mengganggu. Yono menangis di kamar kecil sekolah. Aku berdiri di depan cermin retak yang tergantung miring di dinding kamar sempit kami. Kamar itu bukanlah kamar sebenarnya, lebih tepatnya sudut ruangan yang dipisah seadanya dengan triplek bekas. Tapi Bogi Komi, ini adalah rumah. Ujung seragamku yang sudah mulai mengembang, karena sudah terlalu sering dicuci. Meski begitu, aku berusaha merapikannya sebaik mungkin. Hari ini adalah hari pertama masuk setelah libur semester. Aku tidak boleh terlihat seperti anak miskin. Aku harus terlihat layak. Paman Sastro sudah berangkat lebih awal. Dia tukang becak. Bekerja sejak pagi buta hingga matahari terbenam. Setiap hari, dia mengayuh becak itu di bawah terik matahari kota Cirebon, mengantar penumpang dari satu pasar ke pasar lainnya. Paman tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika tangannya melepuh dan punggungnya pegal, dia tetap tersenyum saat pulang. Aku tahu, dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga untukku. Aku mengambil bekal makanan dari kulkas kecil yang rusak. Hanya nasi putih dengan lauk ikan asin. Tidak ada telur, tidak ada sayur, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terbiasa. Aku memasukkan bekal itu ke dalam tas yang sudah mulai mengelupas. Tas ini hadiah dari Paman Sastro saat aku naik kelas tahun lalu. Ia bilang, kamu harus selalu semangat belajar, nak. Jangan pernah menyerah. Aku berjalan kaki menuju sekolah. Jaraknya sekitar 3 kilometer. Di tengah perjalanan, aku melewati rumah-rumah mewah dengan pagar besi tinggi dan mobil mewah terparkir di depan. Aku menelan ludah. Aku tahu, hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku akan dihina, diejek, bahkan diabaikan. Tapi aku tidak peduli. Aku bukan siopo-siopa di mata mereka. Tapi aku adalah segalanya bagi diriku sendiri. Sampai di sekolah, suasana sudah ramai. Anak-anak naik mobil mewah, diantar orang tua mereka yang berpakaian rapi. Aku hanya bisa melangkah pelan, menyusuri trotoar yang penuh dengan genangan air. Aku tahu, sebentar lagi, sepatuku akan basah, tapi aku tetap berjalan. Aku langsung menuju kelas. Suasana di dalam kelas belum ramai. Aku duduk di bangku paling belakang, dekat jendela. Dari sini, aku bisa melihat langit biru yang cerah. Aku suka langit, karena di sanalah impianku terbang. Kamu, udah datang duluan yuk? Suara Andi menyapaku. Andi adalah satu-satunya teman yang tidak pernah memperlakukanku berbeda. Ia duduk di sebelahku, membuka buku catatannya. Kamu masih pakai tas itu? Tanyanya sambil melihat tas milikku yang sudah mulai rusak. Aku nggak punya yang baru. Jawabku tenang. Andi tersenyum. Lumayan juga tasnya. Masih kuat kan? Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Andi hanya ingin membuatku merasa nyaman. Bel berbunyi. Semua siswa masuk ke kelas. Guru pertama yang datang adalah Pak Jaka, guru fisika. Dia masih muda, mungkin baru 2 tahun mengajar. Tapi aku suka cara dia mengajar. Dia tidak pernah membedi-bedokan siswa. Baginya, semua siswa punya kesempatan yang sama. Selamat pagi anak-anak, sapanya riang. Hari ini, kita akan mulai dengan soal gerak lurus beraturan. Siapa yang sudah membaca materi di rumah? Tangan Andi langsung terangkat. Aku juga ingin mengangkat tangan tapi aku ragu. Aku tahu jawabannya, tapi aku takut diejek. Jika salah, Yono? Tanya Pak Jaka, menunjukku. Aku terkejut. Semua mata menoleh ke arahku. Ya, iya Pak, saya sudah baca. Jawabku pelan. Bagus. Silakan jawab soal nomor 1. Aku menjawab dengan lancar. Pak Jaka tersenyum. Tepat sekali Yono. Kamu memang juara. Beberapa siswa mendengus, tapi Pak Jaka tidak peduli. Ia melanjutkan pelajaran, dan aku merasa hari ini sedikit lebih ringan. Setelah jam pelajaran selesai, aku dan Andi pergi ke kantin. Aku membuka bekal makananku. Nasi putih dengan ikan asin. Andi melihat bekal itu, lalu menawarkan sebagian dari makanannya. Ayo, makan sama-sama, katanya. Aku menggeleng. Nggak usah. Aku sudah punya, tapi kamu pasti bosan makan yang itu terus, ujarnya. Aku tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa. Namun, sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, seorang guru perempuan, Bu Siti, lewat di depan kami. Dia adalah kepala sekolah kami. Cantik, tegas, dan sangat memperhatikan citra. Tapi sayangnya, dia sangat materialistis. Masih makan bekal sendirian, Yono?
Ejeknya sambil tersenyum sinis. Kapan kamu beli makanan di kantin seperti anak-anak lain? Aku hanya menunduk. Andi ingin membela, tapi aku menghentikannya dengan tatapan, aku suka makanan rumahan. Jawabku pelan. Bu Siti tertawa kecil. Kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus mulai berpikir besar. Jangan terus-terusan hidup di bawah. Aku menelan ludah. Aku tahu, dia tidak akan pernah mengerti, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berusaha, karena suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya anak miskin. Aku adalah Yono, aku adalah harapan, dan aku yakin, langit yang aku lihat dari jendela kelas ini, akan menjadi langit yang sama ketika aku akhirnya menemukan tempatku. Tempat di mana aku dihargai, bukan karena uang, tapi karena apa yang aku capai. Sebuah langit yang cerah, seperti hari ini. Langit pagi itu tetap cerah seperti biasa. Tapi rasanya seperti tertutup kabut berat di hatiku. Aku masih ingat betul apa yang Bu Siti katakan kemarin di kantin. Tapi aku tidak boleh terus-terusan memikirkannya. Hari ini adalah hari pengumuman peserta lomba sains tingkat kabupaten. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Setelah berbulan-bulan belajar, mengikuti seleksi, dan bahkan membuat proyek sederhana tentang energi terbarukan, aku yakin aku lolos. Aku harus lolos. Aku berjalan menuju papan pengumuman yang biasa digunakan untuk menempelkan berbagai pengumuman penting. Di sana, Andi sudah menunggu dengan ekspresi cemas. Saat melihatku, dia melambaikan tangan. "Cepat, Yono, sudah dipasang," serunya. Aku berlari kecil ke arahnya. Jantungku berdebar kencang. Aku mencari nama Yono di antara deretan nama-nama peserta. Karena aku tahu, aku ada di seleksi terakhir. Aku bahkan salah satu dari 3 siswa yang mendapat nilai tertinggi. Saat ujian penyisihan, aku menelusuri daftar itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nama Andy Ada, nama Dinda, si putri direktur bank ternama, juga ada. Nama Rizky, anak pengusaha mal besar di kota, juga terpampang jelas. Tapi, aku tidak menemukan namaku. Ada nggak? Tanya Andi pelan. Aku tidak menjawab. Aku terus mencari. Berharap mungkin aku melewatkan satu baris atau huruf. Tapi nama Yono tidak ada. Aku mundur perlahan. Kepalaku terasa ringan, seperti semua udara di sekitarku menghilang. Tidak ada, bisikku. Hampir tidak terdengar. Andi menepuk bahuku. Mungkin ada kesalahan. Kita tanya ke guru dulu. Kami langsung menuju ruang guru. Di sana, kami menemui Bu Siti, sedang duduk dengan laptop terbuka di depannya. Dia sedang sibuk mengetik, tapi melihat kami datang, ia mendongak dengan tatapan dingin. "Iya, ada apa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Bu, saya mau tanya, kenapa nama Yono tidak ada di daftar peserta lomba sains?" Tanya Andi lebih dulu. Bu, Siti menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak menyenangkan. "Yono tidak jadi dikirim," jawabnya tenang. "Kami sudah mempertimbangkan dengan matang. Dia memang punya nilai bagus, tapi lomba ini bukan hanya soal nilai, ini soal representasi sekolah, dan sayangnya, Yono tidak bisa mewakili citra sekolah kita." Aku terdiam, aku tidak bisa berkata apa-apa. "Maksud ibu?" tanya Andi lagi. Bu Siti menutup laptopnya dan menatapku tajam. "Kami tidak ingin ada kejadian seperti tahun lalu. Anak miskin yang dikirim, tapi tidak bisa menyesuaikan diri di luar. Mereka malah mempermalukan sekolah. Kami tidak mau risiko itu terjadi lagi." Tubuhku mulai gemetar. Aku tidak percaya. Ini bukan soal uang, bukan soal pakaian, bukan soal siapa. Ini tentang prestasi. Aku sudah membuktikannya, tapi sekarang, semua itu diabaikan hanya karena latar belakangku. "Tapi Bu, Yono kan sudah lolos seleksi. Dia salah satu yang terbaik," Andi membela. Bu Siti mendengus. "Tidak semua yang terbaik layak mewakili. Ini soal citra. Andi, kamu masih muda, belum mengerti." Aku menunduk. Aku tidak ingin menangis di sini. Aku tidak ingin memberi mereka alasan untuk merendahkanku lebih lagi. "Saya minta maaf, Bu," ujarku pelan. Lalu berbalik pergi. Andi mengikutiku dari belakang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin ia tahu, tidak ada kata yang bisa menghiburku sekarang. Kami sampai di halaman belakang sekolah. Aku duduk di bangku kayu, yang biasa digunakan saat istirahat. Langit masih cerah, tapi rasanya seperti mendung. "Bagiku, mereka tidak bisa melakukan ini, Yono," kata Andi. "Kamu harus protes. Kamu bisa lapor ke dinas pendidikan." Aku menggeleng pelan. "Aku tahu, Andi. Tapi kamu juga tahu bagaimana sistem di sekolah ini. Mereka bisa buat alasan apa saja. Aku hanyalah anak miskin bagi mereka." Andi menatapku. "Tapi kamu bukan hanya itu,"
Kamu adalah Yono, siswa terbaik di kelas kita. Mereka tidak bisa mengambil itu darimu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Andi, tapi aku tidak bisa terus-terusan melawan. Aku hanya ingin belajar. Hanya itu. Kami duduk dalam diam cukup lama. Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah yang baru saja hujan semalam. Aku melihat sekeliling. Di sana, ada anak-anak yang sedang memamerkan sepatu baru mereka. Di sana, ada anak yang sedang membicarakan liburan keluarganya ke luar negeri. Di sana, ada anak yang tidak pernah merasa terasing. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, aku tidak akan menyerah. Aku hanya perlu menemukan jalanku sendiri. Jalanku yang tidak bisa mereka tutup. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka yang sekarang menutup pintu ini untukku, akan membukakannya sendiri. Dengan rasa malu. Karena, aku bukan hanya seorang Yono. Aku adalah harapan. Dan harapan tidak pernah mati. Aku tidak bisa tidur semalaman. Badan lelah, pikiran kacau, dan hati seperti terbelah dua. Nama Yono tidak ada di daftar peserta lomba sains. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Berputar seperti lagu yang tidak pernah berhenti. Aku mencoba untuk melupakannya. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas bayangannya. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun pagi. Paman Sastro sudah tidak ada di rumah. Seperti biasa, ia sudah mengayuh becaknya sejak subuh. Aku menemukan bekas nasi di panci dan memanaskannya sedikit. Tidak ada lauk, hanya garam dan minyak goreng. Tapi aku tetap makan dengan tenang. Aku tahu, ini adalah bagian dari hidupku. Aku tidak bisa mengubahnya dalam semalam. Saat aku berjalan menuju sekolah, langit masih biru. Burung-burung berkicau riang, tapi rasanya semua itu tidak menyentuh hatiku. Aku merasa seperti terseret ke dalam lubang gelap, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Sampai di sekolah, Andi sudah menungguku di depan gerbang. Kamu nggak kelihatan tidur semalaman, katanya sambil menatap wajahku. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Andi tidak percaya, tapi ia tidak memaksa. Ia tahu, aku tidak suka membicarakan perasaan burukku di tempat umum. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak, di sini kami masuk ke kelas. Suasana pagi ini terasa lebih ramai dari biasanya. Ternyata hari ini ada rapat khusus untuk peserta lomba sains. Nama-nama yang terpilih akan mendapat pelatihan tambahan dari guru-guru dan juga mentor dari luar sekolah. Aku duduk di bangku paling belakang. Seperti biasa, dari jendela, aku bisa melihat mereka berjalan menuju ruang rapat. Dinda, Rizky, dan beberapa siswa lainnya. Mereka tertawa, berbicara dengan nada ceria, seolah-olah dunia adalah milik mereka. Dan mungkin memang begitu. Aku menunduk, membuka buku. Aku mencoba membaca materi pelajaran hari ini, tapi pikiranku melayang. Aku tidak bisa fokus, Yono. Aku mendongak. Pak Jaka berdiri di depan bangkuku. Ia tersenyum lembut. Kamu bisa ikut saya sebentar? Aku mengangguk pelan dan mengikutinya keluar kelas. Kami berjalan menuju ruang guru yang sepi. Hanya ada suara angin dari ventilasi dan suara langkah kaki kami yang teredam di lantai keramik. Pak Jaka menutup pintu perlahan, lalu duduk di salah satu kursi. Kamu tahu, saya sudah berbicara dengan Bu Siti kemarin, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku menatapnya, menunggu kelanjutan. Saya bilang, kamu layak ikut lomba itu. Nilai kamu yang tertinggi kedua. Proyek kamu juga sangat bagus. Tapi Bu Siti tetap tidak mau. Dia bilang, kamu tidak bisa mewakili sekolah, karena kamu tahu alasannya. Aku menunduk lagi. Saya tidak bisa memaksa mereka, lanjut Pak Jaka. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak kalah. Mereka yang tidak berani melihat kamu menang. Aku menggigit bibirku. Aku tidak ingin menangis, tapi rasanya air mata ingin keluar. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, Pak. Ujarku pelan. Saya sudah berusaha, tapi sepertinya tidak. Peduli sekeras apa saya berusaha, selalu ada batu yang menghalangi. Pak Jaka menatapku dengan tatapan penuh arti. Kamu tahu, hidup itu seperti sirkuit listrik. Ada hambatan, ada arus, ada tegangan. Tapi selama ada voltase, selama ada dorongan, maka listrik itu akan tetap mengalir. Begitu juga dengan kamu. Selama kamu masih punya dorongan, kamu masih punya harapan. Aku terdiam. Aku mencoba memahami apa yang ia katakan. Saya tidak bisa mengubah keputusan sekolah. Ujarnya lagi. Tapi saya bisa membantu kamu. Saya akan berikan kamu latihan tambahan. Saya punya buku-buku lomba luar negeri. Saya juga punya kontak mentor. Jika kamu ingin, kita bisa latih kamu sendiri. Tidak resmi,
tapi hasilnya sama. Aku menatapnya. Mataku mulai bercahaya. Saya serius, Yono. Jika suatu hari kamu punya kesempatan, kamu harus siap, karena kamu pantas mendapatkannya. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa ada sedikit cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih, Pak, bisikku. Pak Jaka tersenyum. Jangan menyerah. Kamu bukan hanya murid saya, kamu juga harapan saya. Harapan banyak orang. Aku ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Masih ada luka, masih ada rasa sakit. Tapi sekarang, aku tahu, aku tidak sendirian. Ada orang yang percaya padaku. Bahkan jika dunia ini menolakku, setidaknya ada satu orang yang masih membuka pintu untukku. Paman. Sastro menyambutku dengan senyuman lelah. Ia baru saja pulang setelah mengayuh becak seharian. Kamu kelihatan lebih baik dari kemarin, katanya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum. Aku akan baik-baik saja, Paman. Aku janji. Aku tidak tahu kapan kesempatanku akan datang, tapi aku yakin suatu hari nanti pintu itu akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, aku harus siap. Karena aku tidak akan membiarkan siapapun mengunci harapan itu lagi. Tidak pernah lagi. Hari itu adalah upacara bendera mingguan. Langit pagi cerah, tapi udara terasa berat di sekitarku. Aku memakai seragam yang sama seperti biasa, yang sudah mulai mengembang di bagian siku dan leher. Tapi aku tetap mencoba menjaganya tetap rapi. Aku tidak punya pilihan lain. Kami semua berkumpul di lapangan sekolah. Siswa-siswi berbaris rapi. Ada yang memakai sepatu baru, ada yang memakai jam tangan mahal. Ada yang berbicara dengan bahasa Inggris, meskipun tidak sepenuhnya mengerti artinya. Aku hanya bisa diam di barisan paling belakang. Seperti biasa, Bu Siti naik ke podium. Hari ini, selain upacara rutin, juga akan ada pengumuman nama pemenang lomba sains tingkat kabupaten yang akan mewakili sekolah. Padahal, aku sudah tahu sebelumnya bahwa namaku tidak akan ada di daftar itu. Tapi entah mengapa, jantungku tetap berdebar keras. Sebelum saya lanjutkan, kata Bu Siti dengan suara lantang, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Sebuah contoh tentang bagaimana kita harus berpikir jernih dalam menentukan siapa yang layak mewakili sekolah kita. Aku mendongak. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku tidak nyaman. Kami telah memilih 3 siswa yang akan mewakili sekolah kita di lomba sains tingkat kabupaten. Tapi tahukah kalian, beberapa waktu lalu, ada seorang siswa yang hampir saja kami pilih. Ia menatap ke arah barisan siswa. Sorak-sorai dan bisikan mulai terdengar. Nilainya memang tinggi. Pruaknya cukup memadai. Tapi sayangnya, siswa ini tidak bisa mewakili sekolah kita, karena beberapa pertimbangan. Aku bisa merasakan semua mata mulai mencariku. Aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku tahu siapa yang sedang dibicarakan. Kami tidak ingin sekolah kita dinilai rendah, karena mewakilkan siswa yang kurang representatif. Aku menelan, ludah. Aku tidak bisa bergerak. Jadi, meskipun ia berprestasi, kami harus memilih yang terbaik dalam segala aspek, termasuk dalam hal penampilan, kelakuan, dan kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungan lomba yang lebih luas. Aku merasakan panas di wajahku. Bukan karena marah, tapi karena malu. Aku merasa seperti daging yang digantung di pasar, dilihat, dan dikomentari oleh semua orang. Beberapa siswa mulai tertawa kecil. Aku bisa mendengar bisikan mereka. Lihat tuh Yono, si juara miskin, kasihan ya, nilai tinggi, tapi nggak bisa jadi wakil. Mungkin kalau dia punya sepatu baru, atau baju bagus, dia bisa lolos. Aku menunduk. Aku tidak ingin mereka melihat mataku. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku sedang berusaha menahan air mata. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan pengumuman nama-nama peserta lomba, kata Bu Siti. Seolah-olah apa yang baru saja ia lakukan hanyalah sebuah pengumuman biasa, Dinda. Rizky dan seorang siswi bernama Farah diumumkan sebagai pemenang. Tepuk tangan riuh terdengar dari seluruh siswa. Mereka bertiga naik ke depan, tersenyum lebar, berpose untuk foto. Aku tetap di tempatku, diam, seperti batu. Setelah upacara selesai, semua orang bubar. Aku masih berdiri di tempatku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Yono? Aku mendongak. Andi berdiri di sampingku. Ia memandangku dengan tatapan sedih. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu lagi, Andi. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku sudah berusaha. Aku sudah menunjukkan semuanya. Tapi sepertinya, itu tidak cukup. Andi menepuk bahuku. Kamu lebih dari cukup, Yono.
Mereka yang tidak bisa melihat itu. Aku menarik napas panjang. Aku mencoba tetap tegak. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh menyerah. Kita ke perpustakaan, tanya Andi. Pak Jaka bilang dia ada buku baru. Aku mengangguk. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatku kembali fokus. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatku merasa punya tempat di dunia ini. Kami berjalan menuju perpustakaan. Di sepanjang jalan, beberapa siswa masih membicarakan apa yang Bu Siti katakan tadi. Kamu lihat muka Yono. Pasti dia sedih banget. Coba kalau dia punya uang. Pasti bisa ikut. Tapi emang bener juga sih. Dia nggak mungkin mewakili. Kelihatan banget dari bajunya. Aku mengepalkan tangan. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga punya perasaan. Bahwa aku juga punya impian. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya terus berjalan. Karena aku tahu, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku layak adalah dengan tetap berdiri. Tetap berjuang, tetap belajar. Sampai suatu hari nanti, mereka yang sekarang menertawakanku akan berdiri di bawah bayanganku, dan mereka akan tahu bahwa nilai seseorang bukanlah dari pakaian, sepatu, atau uang di dompetnya, tapi dari apa yang ia perjuangkan. Dan aku, Yono, masih punya banyak hal yang ingin aku perjuangkan. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Tetesan air membasahi atap seng yang rapuh di atas kepala kami. Suara dering hujan itu seperti irama yang menemani kesedihanku. Aku duduk di sudut kamar, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Aku memegang buku pelajaran fisika yang biasa Pak Jaka berikan. Tapi aku tidak bisa membacanya. Pikiranku masih terjebak pada ucapan Bu Siti pagi tadi. Kata-katanya terus terngiang, seperti gema yang tidak pernah berhenti. Paman Sastro sedang memperbaiki roda becaknya di luar. Aku bisa mendengarnya berbicara sendiri, mengumpat pelan karena bautnya macet. Tapi meski begitu, ia tidak berhenti. Seperti biasa, ia terus berusaha. Aku menatap langit-langit. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku sudah berusaha. Aku sudah menunjukkan semua yang aku bisa. Tapi tetap saja, aku tidak cukup baik di mata mereka. Tiba-tiba, Paman Sastro masuk ke dalam, membawa sebuah kotak kecil yang berdebu. Kotak itu terlihat tua. Mungkin sudah bertahan-tahan tidak tersentuh. Yono, panggilnya pelan. Aku nemu ini tadi di gudang. Aku kira-kira dari almarhum ayahmu. Mau kamu lihat? Aku mendongak. Bingung, aku mengambil kotak itu dari tangannya. Isinya adalah beberapa surat lama, foto-foto hitam putih, dan sebuah amplop besar yang tersegel. Di bagian depan amplop itu tertulis, untuk Yono. Jika ia berhasil, jantungku berdebar. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat tulisan tangan ayahku. Nak, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah mencapai sesuatu yang luar biasa. Aku tidak bisa melihatmu tumbuh besar. Tapi aku percaya, kamu akan menjadi anak yang kuat, cerdas, dan penuh harapan. Aku berjanji pada sahabatku, Pak Chandra, bahwa jika kamu berhasil menunjukkan kegigihan dan prestasi yang luar biasa, ia akan membantumu. Jangan pernah menyerah, nak, karena di luar sana, ada orang yang peduli padamu. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Aku tidak percaya. Aku tidak menyangka. Ayahku masih percaya padaku. Bahkan dari dalam kubur, ia masih percaya. Siapa Pak Chandra ini? Tanya Paman Sastro. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia kenal dekat dengan ayah. Aku melihat kembali surat itu. Di bagian akhir, tertulis sebuah alamat dan nomor telepon. Alamat sebuah perusahaan besar di Jakarta. Aku menatap Paman Sastro. Aku harus pergi ke sana. Paman Sastro menatapku dengan tatapan campur antara khawatir dan bangga. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku harus tahu apakah masih ada orang yang percaya padaku. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi hari ini, aku membawa semangat baru. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan Bu Siti atau siapapun merusak harapanku. Aku menemui Pak Jaka di ruang guru. Pak, saya mau tanya sesuatu, kataku. Pak Jaka menatapku dengan tatapan penasaran. Iya, Yono, ada apa? Apa Bapak pernah dengar nama? Pak Jaka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Pak Chandra? Pengusaha tambang itu? Aku terkejut. Iya, dia sahabat almarhum ayah saya. Saya dapat surat dari ayah. Katanya kalau saya berhasil, Pak Chandra akan membantu saya. Pak Jaka menatapku dengan serius. Kalau begitu, kamu harus pergi ke sana.
Ini mungkin kesempatan yang kamu tunggu. Aku menatapnya. Tapi bagaimana dengan sekolah? Ujian? Pak Jaka tersenyum. Kamu bisa belajar di mana saja. Tapi, ini mungkin tidak akan datang 2 kali. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku harus melangkah. Aku tidak bisa terus-terusan menunggu kesempatan datang. Aku harus menjemputnya. Saat pulang, aku menemui Andi di depan gerbang. Aku harus pergi ke Jakarta, kataku langsung. Andi terkejut. Maksudmu? Pergi dari sekolah? Aku hanya akan pergi beberapa hari. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupku. Andi menatapku lama, lalu ia tersenyum. Kalau begitu, aku doakan semoga kamu berhasil. Jangan lupa, aku di sini menunggu kamu kembali. Dengan kepala tegak, aku tersenyum. Aku janji, malam itu, aku dan Paman Sastro naik bus menuju Jakarta. Di dalam bus, aku terus memegang surat itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apakah Pak Chandra masih mengingat janjinya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah. Karena aku adalah Yono, anak dari keluarga sederhana, tapi punya impian yang tidak sederhana. Dan malam itu, di dalam bus yang berjalan pelan di bawah hujan deras, aku mulai percaya bahwa harapan itu nyata. Dan bahwa suatu hari nanti, semua orang akan melihatku, bukan sebagai anak miskin, tapi sebagai seseorang yang berhasil bangkit dari keterbatasan dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Bus dari Jakarta tiba di terminal kota kecil Cirebon menjelang pagi. Udara masih terasa sejuk, tapi di dalam tubuhku, panas amarah belum sepenuhnya reda. Perjalanan ke Jakarta 3 hari lalu memberiku harapan besar. Aku berhasil menemui kantor Pak Chandra. Meski ia sedang tidak berada di tempat, stafnya menyambutku dengan ramah dan berjanji akan menyampaikan surat dari ayahku. Mereka bahkan memberiku kartu nama dan nomor kontak pribadi Pak Chandra. Aku pulang dengan semangat yang mulai menyala-nyala. Aku merasa, mungkin kali ini, langkahku tidak akan sia-sia. Tapi ternyata, dunia nyata tidak semudah harapan. Saat aku kembali ke sekolah, semua mata langsung tertuju padaku. Mereka pasti sudah tahu aku pergi ke Jakarta. Mungkin ada yang mengira aku kabur atau bahkan mencuri. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin segera masuk kelas dan melanjutkan hidupku seperti biasa. Namun, pagi itu, pengumuman besar di papan depan membuatku terdiam. Pemberitahuan kepada seluruh siswa hari ini akan dilaksanakan upacara khusus dalam rangka penutupan kegiatan semester dan penghargaan siswa berprestasi. Aku mengernyit. Biasanya, upacara semacam ini dilakukan di akhir tahun ajaran. Kenapa sekarang? Andi mendekatiku. Wajahnya cemas. Kamu harus hati-hati, Yono, bisiknya. Aku dengar Bu Siti akan menggunakan kesempatan ini untuk memper kamu lagi. Aku menatapnya. Kenapa dia harus repot-repot? Andi menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku dengar dia marah besar karena kamu pergi ke Jakarta tanpa izin. Dia bilang kamu mengganggu citra sekolah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak percaya. Aku sudah lelah dengan semua ini. Tapi aku tidak punya pilihan selain menghadapinya. Upacara dimulai. Sinar matahari pagi menyinari lapangan yang penuh sesak dengan siswa, guru, dan beberapa orang tua murid yang diundang. Suasana terasa formal dan tegang. Bu Siti berdiri di atas panggung, berpakaian rapi dengan senyum yang terlihat seperti topeng. Selamat pagi, anak-anak dan orang tua yang terhormat, ujarnya dengan suara penuh karisma. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang telah berprestasi selama semester ini. Tepuk tangan riuh terdengar saat nama-nama siswa yang biasa muncul di papan pengumuman diumumkan. Dinda, Rizky, Farah. Mereka naik ke panggung, menerima piagam dan hadiah, lalu berpose untuk foto. Lalu, Bu Siti berhenti sejenak. Ia menatap kerumunan. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Sebuah pelajaran bagi kita semua. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Beberapa hari lalu, ada seorang siswa yang membolos tanpa izin. Padahal, ia seharusnya fokus pada ujian semester. Alih-alih menyelesaikan tugasnya, ia pergi ke Jakarta tanpa pemberitahuan siapapun. Bahkan, ia sempat mengganggu aktivitas kantor seorang pengusaha besar. Aku merasa semua mata menatapku. Beberapa siswa mulai berbisik. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa prestasi tidak cukup
jika tidak diiringi dengan disiplin dan etika yang baik. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu, ini tidak benar. Aku tidak bolos. Aku pergi untuk mencari harapan. Tapi sebelum aku bisa membela diri, Bu Siti menambahkan, dan untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, jika kamu merasa layak mewakili sekolah, tunjukkan dengan kerja keras dan sikap yang patut dicontoh, bukan dengan membuat masalah. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Andi mencoba menyentuh bahuku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya bisa menatap panggung dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi, jika kamu merasa tidak layak, maka jangan pernah berpura-pura layak. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku tahu, ini adalah penghinaan terbuka. Dan, semua orang di sana tahu siapa yang sedang dibicarakan. Tawa kecil mulai terdengar. Beberapa siswa saling pandang. Sementara orang tua murid mengangguk-angguk dengan ekspresi mengecam. Aku menunduk. Aku tidak ingin mereka melihat air mataku. Aku sudah lelah, sudah muak, aku sudah tidak tahan. Tapi aku tidak bisa menangis di sini. Aku tidak bisa memberi mereka alasan untuk meremehkanku lebih lagi. Setelah upacara selesai, aku langsung pergi ke halaman belakang sekolah. Aku duduk di bangku kayu yang biasa. Di sana, aku menatap langit. Langit yang sama yang selalu menemani. Tapi hari ini, langit itu terasa jauh sekali. Kamu nggak apa-apa? Tanya Andi yang datang menyusul. Aku menggeleng pelan. Aku capek, Andi. Aku capek berjuang melawan dinding yang tidak pernah retak. Andi duduk di sebelahku. Kamu tidak sendirian, Yono. Aku ada di sini. Pak Jaka juga ada. Pamanmu juga. Dan mungkin Pak Chandra juga. Aku tersenyum getir. Aku tidak tahu lagi, Andi. Aku tidak tahu apakah semua ini masih berarti. Andi menatapku dengan tajam. Tapi kamu tahu kan, kamu lebih dari semua ini. Kamu bukan hanya apa yang mereka katakan. Kamu adalah Yono, seseorang yang pantang menyerah. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat keyakinan di sana. Keyakinan yang mulai mengalir ke dalam diriku. Aku menarik napas panjang. Mungkin ini belum akhir. Mungkin ini hanya ujian terakhir sebelum sesuatu yang besar terjadi. Dan aku akan tetap berdiri. Karena aku bukan hanya anak miskin, aku adalah harapan. Dan harapan itu tidak pernah mati. Aku masih duduk di bangku belakang sekolah. Mencoba menenangkan pikiran yang terasa seperti dihantam badai. Suara tepuk tangan dari lapangan sudah mulai menghilang. Orang tua murid mulai membawa anak-anak mereka pulang. Beberapa siswa berkumpul di depan kantin, tertawa dan bercanda, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Tapi untukku, dunia terasa hancur. Andi sudah pergi. Ia memaksaku untuk pulang lebih awal. Katanya agar aku bisa beristirahat. Tapi aku tidak ingin pulang. Aku tidak ingin melihat ekspresi sedih di wajah Paman Sastro. Aku tidak ingin membuatnya khawatir lagi. Aku menatap langit. Langit yang sama seperti tadi pagi. Tapi rasanya berbeda. Lebih dingin. Tiba-tiba, suara yang tidak biasa terdengar dari kejauhan. Wom wom wom. Aku mendongak. Di atas sekolah, sebuah helikopter besar sedang terbang rendah. Putih dengan logo emas di bagian sampingnya. Semua orang mulai menoleh. Siswa, guru, satpam, bahkan Bu Siti yang sedang berbicara dengan beberapa orang tua murid. Helikopter itu mendarat dengan mulus di lapangan. Asap tipis mengepul dari beling-belingnya yang berhenti berputar. Pintu samping terbuka. Dari dalam, keluar seorang pria berjas hitam dengan langkah tegas. Wajahnya familiar. Aku tahu, itu adalah Pak Chandra. Di belakangnya, muncul seorang pria berjas biru tua. Wali kota? Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Bu Siti terlihat bingung. Ia bergegas mendekat. Tersenyum ramah, tapi aku bisa melihat matanya penuh tanya. Pak Chandra, Pak Wali Kota, selamat datang di sekolah kami. Sambutnya dengan suara manis. Pak Chandra tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling. Lalu matanya berhenti di satu titik, di bangku belakang. Di tempatku duduk, ia tersenyum kecil. Lalu, dengan langkah pasti, ia berjalan ke arahku. Aku terkejut. Aku tidak tahu harus berdiri atau tetap duduk. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan bingung. Yono, ujarnya dengan suara tenang. Aku senang, akhirnya bisa bertemu kamu. Aku menelan ludah. Pak Chandra, ia mengangguk. Ayahmu adalah sahabat baikku. Dan janji adalah janji. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak percaya. Aku baru saja dihina di depan seluruh sekolah. Dan sekarang, tiba-tiba Pak Chandra ada di hadapanku.
Bu Siti juga mendekat. Matanya membesar. Pak Chandra, Anda mengenal Yono? Pak Chandra menatapnya. Dan Gintaj, lebih dari sekadar mengenal. Dia adalah anak dari sahabat saya, dan saya sudah berjanji akan merawatnya jika ia berhasil membuktikan diri. Bu Siti terdiam. Ia menatapku, lalu kembali ke Pak Chandra. Tapi, kami tidak tahu bahwa dia, Pak Chandra tersenyum dingin. Karena kalian tidak pernah bertanya. Pak Wali Kota maju selangkah. Saya kira ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pengumuman penting. Kerumunan mulai berkumpul. Siswa, guru, orang tua murid, semua menatap dengan tatapan takjub dan penasaran. Pak Chandra menatapku sekali lagi. Yono, kamu tahu, saya sudah membaca surat dari ayahmu. Saya juga sudah mendengar dari staf saya bahwa kamu datang ke kantor beberapa hari lalu. Saya minta maaf, tidak bisa menemui kamu saat itu. Tapi saya sudah mengecek semua. Nilai kamu, prestasi kamu, usaha kamu. Semuanya. Aku hanya bisa menahan napas. Dan saya bangga padamu. Aku menahan air mata. Pak Chandra melanjutkan. Karena itu, saya ingin mengumumkan bahwa hari ini, saya secara resmi memberikan 100 hektar lahan tambang batu bara dan 100 hektar kebun sawit atas nama Yono. Selain itu, saya juga telah membelikan rumah mewah dan beberapa kendaraan untuknya dan keluarganya. Suara desas-desus langsung memenuhi lapangan. Siswa berbisik-bisik. Beberapa guru terkejut. Bu Siti tampak seperti kehilangan suara. Pak Wali Kota menambahkan, saya juga menegaskan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap siswa berprestasi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah menerima laporan dari beberapa pihak, dan saya akan ambil tindakan tegas. Bu Siti mundur selangkah, wajahnya memucat. Saya tidak tahu bahwa Yono. Pak Chandra menatapnya dingin. Kamu tahu, Bu Siti, kamu tahu. Tapi, kamu memilih untuk mengabaikannya. Aku masih berdiri di tempatku. Aku tidak bisa memproses semuanya. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Tapi saat Pak Chandra memelukku, aku bisa merasakan semuanya nyata. Langit yang tadi terasa gelap, sekarang terasa terang. Aku menatap sekeliling. Semua orang memandangku, tapi bukan lagi dengan tatapan rendah, bukan lagi dengan ejekan, tapi dengan kekaguman. Aku adalah Yono, anak miskin dari keluarga sederhana, tapi hari ini, semua orang tahu namaku, dan tidak ada yang bisa mengabaikanku lagi. Aku masih berdiri di tengah lapangan yang mulai penuh dengan orang-orang. Desas-desus tak berhenti mengalir. Siswa, guru, orang tua murid semua berbisik dengan ekspresi tak percaya. Beberapa di antara mereka masih mencoba memproses apa yang baru saja diumumkan oleh Pak Chandra. Aku sendiri juga belum bisa sepenuhnya memahami arti dari semua ini. Pak Chandra melepaskan pelukannya dan menepuk bahuku dengan lembut. Ia menatapku dengan mata yang penuh makna. Kamu layak mendapatkannya, Yono, katanya. Kamu bukan hanya anak dari janji seorang sahabat, tapi kamu juga adalah hasil dari usaha, ketekunan, dan hati yang tidak pernah menyerah. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak ingin menangis di sini. Aku ingin tetap tegak. Aku ingin mereka melihatku sebagai seseorang yang kuat. Tapi rasanya, untuk pertama kalinya, aku bisa merasa bangga. Bukan karena uang atau pengakuan, tapi karena akhirnya, seseorang melihatku. Melihat usahaku, melihat siapa aku sebenarnya. Bu Siti berdiri beberapa langkah di depan kami, wajahnya pucat. Ia terlihat seperti kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berbicara dengan suara lantang. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu di balik senyum sinisnya. Pak Wali Kota maju ke depan, menatap Bu Siti dengan tajam. Bu Siti, katanya dengan nada resmi. Saya sudah menerima beberapa laporan tentang perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang berprestasi, namun berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, termasuk dari Pak Jaka dan beberapa sumber lain, saya menemukan bahwa Yono adalah salah satu korban dari sistem yang tidak adil ini. Bu Siti menunduk. Ia tidak bisa membantah. Semua orang tahu apa yang telah ia lakukan. Pak Wali Kota melanjutkan, sebagai tindakan tegas, saya mengambil keputusan untuk mencopot jabatan ibu sebagai kepala sekolah. Saya juga akan meninjau ulang sistem penerimaan dan seleksi di sekolah ini, agar tidak ada lagi siswa yang diabaikan hanya karena status sosialnya. Sebuah desahan panjang terdengar dari kerumunan. Beberapa guru terlihat terkejut. Siswa mulai berbisik-bisik. Aku hanya bisa menatap Bu Siti. Ia terlihat rapuh. Cedok.
seperti dirinya yang biasa tegas dan arogan. Ia menatapku sekilas. Aku tidak bisa membaca ekspresinya, tapi mungkin, hanya mungkin, di balik semua sikapnya, ia juga manusia biasa yang bisa merasa malu. Setelah pengumuman itu, Pak Chandra mengajakku ke dalam ruang guru. Ia ingin berbicara lebih lanjut tentang masa depanku. Di sana, Pak Jaka dan beberapa guru lainnya juga hadir. Saya ingin kamu tahu, Yono, kata Pak Chandra dengan suara tenang. Saya tidak memberimu semua ini karena belas kasihan, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu punya potensi yang luar biasa, dan saya percaya kamu akan menggunakannya untuk hal yang baik. Aku mengangguk pelan. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Pak Jaka tersenyum. Saya bangga padamu, Yono. Kamu telah membuktikan bahwa tidak peduli apa yang orang lain katakan. Selama kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa mengubah takdirmu. Aku menatap Pak Jaka. Aku tahu Ea adalah salah. Satu alasan mengapa aku bisa sampai di titik ini. Ea adalah satu-satunya guru yang tidak pernah berhenti percaya padaku. Saya tidak akan melupakan semua bantuan Bapak, kataku dengan suara tulus. Saat aku keluar dari ruang guru, langit masih biru. Tapi rasanya berbeda. Lebih cerah, lebih hangat. Andi mendekatiku dengan senyum lebar. Kamu hebat, Yono. Kamu benar-benar hebat. Aku tersenyum tipis. Aku tidak percaya semuanya bisa berubah secepat ini. Andi menepuk bahuku. Karena kamu pantas mendapatkannya. Aku siswa yang dulu menertawakanku, sekarang menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi bisikan rendah. Hanya kekaguman. Hanya rasa hormat. Aku menarik napas panjang. Aku bukan lagi anak miskin yang diremehkan. Aku adalah Yono. Dan hari ini, dunia akhirnya melihatku. Langit pagi itu tetap biru. Tapi rasanya lebih ringan. Aku duduk di halaman sekolah yang sepi, menatap langit, sambil menunggu Pak Jaka datang. Hari ini adalah hari pertama setelah perubahan besar dalam hidupku. Setelah pengumuman kemarin, segalanya berubah begitu cepat. Tapi aku tidak ingin terburu-buru melompat ke masa depan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana semuanya akan berjalan. Paman Sastro sudah pindah ke rumah baruku. Rumah yang nyaman, dengan kamar yang luas, kamar mandi dalam, dan dapur yang tidak lagi hanya berisi nasi dan garam. Tapi ia tetap tidak berubah. Ia masih bangun pagi, masih ingin bekerja, masih ingin membantuku. Ia bilang, uang tidak akan mengubah siapa kita, tapi bisa memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aku tersenyum mengingatnya. Langkah kaki terdengar. Pak Jaka datang, membawa map dan senyum hangat di wajahnya. Pagi, Yono, sapanya sambil duduk di sebelahku. Pagi, Pak. Kami duduk dalam diam sejenak, menikmati angin pagi yang sepoi-sepoi. Kamu pasti punya banyak rencana sekarang, katanya. Aku menggeleng pelan. Belum. Saya masih mencoba memahami semuanya. Pak Jaka tersenyum. Itu bagus, tidak buru-buru, karena perubahan yang baik selalu dimulai dengan pikiran yang tenang. Aku menatapnya. Saya ingin membantu sekolah ini, Pak. Pak Jaka terkejut. Kamu sudah cukup banyak membantu hanya dengan ada di sini. Aku menggeleng. Saya ingin sekolah ini berubah. Saya ingin tidak ada lagi siswa yang merasa seperti saya dulu. Saya ingin semua orang punya kesempatan yang sama. Pak Jaka menatapku lama, lalu tersenyum. Saya akan bantu kamu, tapi kamu harus tahu, perubahan itu tidak mudah. Aku mengangguk. Saya tahu, tapi saya tidak akan menyerah. Beberapa hari setelah itu, aku mengajukan permohonan untuk tetap bersekolah di SMA ini. Meskipun Pak Chandra menawarkan pendidikan di luar negeri, aku memilih tetap di sini. Aku ingin menjadi bagian dari perubahan. Aku ingin menjadi bukti bahwa sekolah ini bisa menjadi tempat di mana semua siswa, tanpa memandang latar belakang, bisa tumbuh dan berkembang. Pak Wali Kota menyetujui usulan perubahan sistem di sekolah. Ia menunjuk Pak Jaka sebagai kepala sekolah pengganti Bu Siti. Dan meskipun banyak pihak yang meragukan, Pak Jaka menerima tanggung jawab itu dengan kepala tegak. Saya akan buat sekolah ini menjadi tempat yang layak untuk semua siswa, katanya saat memberikan pidato pertamanya. Dan ia memulainya dengan langkah nyata. Pertama, ia menghapus semua biaya tambahan yang membebani siswa miskin. Ia juga membuat program beasiswa berbasis meritokrasi, di mana siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu bisa mendapat bantuan biaya pendidikan. Aku sendiri menyumbangkan sebagian dari dana yang kuterima untuk membantu siswa lain. Kedua, ia mengubah sistem seleksi lomba dan kegiatan ekstrakurikuler. Tidak ada lagi pilihan berdasarkan uang atau koneksi,
Semua siswa punya kesempatan yang sama, selama mereka menunjukkan usaha dan potensi. Ketiga, ia membuka ruang konseling untuk siswa yang mengalami tekanan psikologis atau diskriminasi. Ia mengundang psikolog dari luar untuk membantu siswa yang merasa tertekan. Aku dan Andi membantunya. Kami menjadi relawan dalam program ini. Kami ingin semua siswa merasa aman, nyaman, dan percaya diri seperti yang baru saja aku rasakan. Suatu sore, aku duduk di ruang guru bersama Pak Jaka. "Kamu yakin tidak ingin pergi ke luar negeri?" tanyanya. Aku tersenyum. Saya yakin. Saya ingin membuktikan bahwa sekolah ini bisa menjadi tempat yang hebat, bahkan tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa latar belakang yang sempurna. Pak Jaka menatapku dengan tatapan bangga. "Kamu tahu, kamu bukan hanya murid saya, kamu juga inspirasi saya." Aku menunduk malu. Saya hanya ingin membayar semua bantuan yang pernah saya terima. Pak Jaka tersenyum. "Itu yang disebut balas budi. Dan kamu melakukannya dengan cara yang luar biasa." Aku menatap langit dari jendela ruang guru. Langit yang sama, tapi rasanya berbeda, lebih ring, lebih cerah. Aku adalah Yono. Anak miskin yang pernah diremehkan tapi sekarang. Aku adalah bagian dari perubahan. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua orang merasa seperti aku hari ini. Dihargai, dianggap, dan diberi kesempatan untuk bersinar. Tepat setahun setelah hari itu hari, di mana helikopter mendarat di lapangan sekolah. Dan seluruh duniamu berubah, kamu berdiri di panggung yang sama. Mengenakan toga biru tua dengan lambang sekolah, yang kini sudah berubah maknanya bagimu. Bukan lagi simbol penindasan, tapi simbol harapan. Kini, kamu adalah salah satu dari lulusan terbaik tahun ini. Di bawah panggung, ribuan pasang mata menatapmu. Orang tua murid, guru-guru, teman-teman, dan bahkan Paman Sastro yang duduk di barisan depan. Dengan mata berkaca-kaca dan senyum yang tidak pernah pudar sejak tadi, kamu menarik napas panjang. Lalu mulai berbicara. "Saya adalah Yono. Saya bukan anak dari keluarga kaya. Saya bukan anak dari orang berpengaruh. Saya hanya seorang anak yatim yang tinggal di rumah kecil bersama pamannya yang bekerja sebagai tukang becak. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, di hadapan kalian semua. Bukan karena uang, bukan karena koneksi, tapi karena usaha, karena percaya, karena tidak pernah menyerah." Kamu melihat ke sekeliling. Di sana, Pak Jaka duduk sebagai kepala sekolah. Yang baru, di sampingnya, Andi, yang kini menjadi salah satu siswa yang aktif dalam kegiatan kepemimpinan. Di belakang, ada siswa-siswi dari berbagai latar belakang yang dulu mungkin merasa tidak punya tempat, tapi sekarang mereka tahu. Mereka punya hak untuk bermimpi. Dulu, saya sering dihina karena pakaian saya yang lusuh. Saya pernah dipermalukan di depan seluruh sekolah hanya karena saya tidak bisa membayar SPP. Saya pernah dicoret dari daftar lomba hanya karena saya dianggap tidak bisa mewakili citra sekolah. Tapi saya tidak menyerah. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, semua orang akan melihat saya bukan dari apa yang saya punya, tapi dari apa yang saya perjuangkan. Kamu menatap Paman Sastro. Ia mengangguk perlahan, dengan air mata yang mulai mengalir. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Paman Sastro, yang setiap hari mengayuh becak demi memberi saya makan dan pendidikan. Pak Jaka, yang tidak pernah membeda-bedakan siswa, dan selalu percaya bahwa prestasi itu tidak datang dari uang, tapi dari usaha. Dan Andi, sahabat saya yang selalu berada di samping saya, bahkan saat dunia sepertinya ingin menjatuhkan saya." Kamu melanjutkan, "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra dan Pak Wali Kota, yang telah membuka jalan baru. Bagi saya, tanpa mereka, mungkin saya tidak akan bisa sampai di sini hari ini. Tapi yang paling penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Kepada Yono yang dulu pernah menangis di bangku belakang sekolah karena merasa tidak dihargai. Karena ternyata, semua itu adalah bagian dari proses. Proses menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga berarti. Kamu menatap seluruh hadirin. Saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kalian semua. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena latar belakangnya. Jangan pernah mengira seseorang tidak bisa bersinar hanya karena ia berasal dari tempat yang rendah. Karena suatu hari nanti, orang yang kalian remehkan hari ini mungkin akan menjadi orang yang membuka jalan bagi kalian besok. Tepuk tangan riuh membahana. Siswa, guru, orang tua murid semua berdiri. Bokon Bu Siti, yang kini tidak lagi menjadi kepala sekolah,
duduk di sudut dengan kepala tertunduk, meneteskan air mata. Mungkin ia menyadari betapa besar kerusakan yang pernah ia sebabkan, tapi mungkin juga ia belajar hari ini. Kamu turun dari panggung, dan Paman Sastro langsung memelukmu erat. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis sambil membelai rambutmu. Kamu hebat, nak. Kamu hebat. Kamu tersenyum. Ini semua karena Bapak, Paman, Andi datang menyusul. Lalu Pak Jaka, mereka semua tersenyum. Bahkan Bu Siti berdiri dan mendekatimu. Maafkan saya, Yono, ujarnya pelan. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Senpai, hari itu, kamu menatapnya, lalu tersenyum. Saya tidak menyalahkan ibu, tapi saya harap ibu bisa belajar dari ini, bahwa setiap anak, dari latar belakang apapun, punya cahaya. Tinggal kita saja yang mau melihatnya. Malam itu, kamu duduk sendirian di atap sekolah. Langit masih sama seperti dulu. Langit yang sama saat kamu pertama kali merasa rendah. Tapi sekarang, langit itu terasa lebih dekat, lebih ramah. Kamu mengambil ponsel dan membuka pesan dari Pak Chandra. Kamu punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, tapi kamu juga punya kesempatan untuk tetap di sini dan membantu sekolah ini terus berkembang. Keputusan ada di tanganmu, tapi aku yakin, apapun yang kamu pilih, kamu akan berhasil. Kamu tersenyum, kamu tahu jawabannya. Kamu akan tetap di sini untuk membantu lebih banyak Yono yang lain, karena kamu bukan hanya seorang siswa yang berhasil. Kamu adalah bukti bahwa harapan itu nyata. Bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan bahwa siapapun dari latar belakang apapun bisa bersinar jika mereka diberi kesempatan. Dan kamu akan menjadi bagian dari kesempatan itu, karena kamu adalah Yono, anak dari keluarga sederhana, yang akhirnya menemukan jalannya sendiri di bawah langit yang sama.